Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita di pertemuan sebelumnya ketika para bunda sudah hijrah, sudah ngaji, namun para suami, para ayah belum mengikuti. Kemarin kita sudah bahas ya, pensikapannya dan bagaimana cara yang cantik untuk menasehatin suami-suami seperti itu. Hari ini kita akan belajar tipe-tipe suami dan bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa mensikapi jika kita mendapati suami punya karakter A, punya karakter B, dan seterusnya. Ketika tidak mempelajari, bisa jadi nanti kita sering konflik. Ya. Memang dibutuhkan ilmu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah tidak ada suami yang 100% sesuai maunya bunda. Tidak ada suami yang sempurna. Ada yang soft spoken banget ya. Orang yang soft spoken tentu mesti punya kekurangan. Ya, tidak ada. Maka kita akan belajar sedikit tentang watak, tentang tipe-tipe ya manusia. Watak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia inilah sifat batin. Ya, sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku. Ya, ini adalah tabiat dasar. Jadi watak itu bahan dasar. Bahan dasar. Jadi masing-masing dari kita itu punya sifat dasar, punya tabiat dasar. Sudah ngaji atau tidak, ada sifat bawaan. Ya. Namun juga ada namanya nanti watak berdasarkan pembelajaran, hasil belajar. Sifat dasarnya ada, namun kemudian nanti ada sisi-sisi yang bisa dirubah dengan pembelajaran. Jadi watak itu genetik, turunan, bawaan lahir. Ya. Watak ini adalah secara sains ada di bagian otak yang berada di tengah. Ya. Ini data genetiknya di situ. Nah, ada otak bagian depan. Di sini kita belajar. Di sini kita mengukir karakter, Mas. Ada pengaruh orang tua, pengaruh pengasuhan, pengaruh teman-teman, pengaruh lingkungan, pekerjaan, pengaruh pasangan setelah menikah. Akhirnya ada juga namanya watak pembelajaran tadi.
Ketika kita belajar ini, kita tahu kekuatan kita, kelebihan kita, kita tahu kelebihan pasangan, kita tahu kekurangan kita tahu kekurangan pasangan, dan uniknya pasangan kita kadang wataknya itu bertolak belakang, berbeda dengan kita. Ya. Ketika saya tes watak, tes bak ini seperti ini, itu ternyata saya sama istri saya itu beda 180%, 180 derajat berbeda. Ini karena saya punya sisi kekurangan, dan kekurangan itu yang bisa nutupin istri saya. Istri saya punya kekurangan yang bisa nutupin saya. Demikian mungkin para bunda akan mendapati kok suami saya begini. Kalau memfokuskan pada sisi-sisi kelemahan, nanti tidak tenang hidupnya. Coba difokuskan pada sisi-sisi kelebihan dari sisi wataknya pasangan. Pembagian watak dasar manusia itu, ya, secara dialog, secara mengungkapkan, ini ada 3. Ini istilah psikologi, tapi ini sudah terserap di masyarakat umum, gitu. Terserap di masyarakat umum, ya. Sudah masuk, ya, ke sisi-sisi awam bahasanya. Apa ya istilahnya? Ada introvert, ada ekstrovert. Nah, jarang muncul istilahnya yaitu ambivert. Orang yang introvert, gaya ngobrolnya, gaya dialognya itu dia mengutamakan dialog pada diri sendiri dulu. Istilahnya dipikir sih. Jika sudah matang, barulah ia sampaikan keluar, didialogkan, diobrolkan ke pasangan. Ini orang introvert. Kalau orang ekstrovert, tipe ini punya masalah apapun, dia lebih senang diobrolin keluar dulu. Setelah diobrolin keluar, mendapat masukan-masukan, baru dia mendialogkan diri. Ya, mungkin ngobrol 1, 2, 3, kemudian dirangkum, direnungkan, oh begini ya. Nah, baru dia nanti pikirkan. Ini orang ekstrovert. Nah, kalau yang ambivert ini ya separuh introvert, separuh ekstrovert. Orang yang introvert, ciri khasnya ia lebih senang memilih berada di tempat yang sepi, tertutup gitu. Entah di kamar atau ruangan, itu dia mojok misalnya. Kalau ekstrovert, ciri khasnya ya dia lebih semangat bertemu dengan orang. Dia lebih senang keluyuran istilahnya, ya, keluar istilah gitu. Kalau ambivert, ya dia tergantung situasi dan kondisi. Dalam seminggu mungkin 3 hari ya di rumah, 4 hari di luar, masih bisa begitu. Bisa seperti itu. Orang yang introvert itu lebih produktif di tempat tertutup. Orang ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka, keluar, ibaratnya wong lapangan bahasanya kalau orang-orang istilahnya itu. Adapun ambivert dia bisa di tempat keduanya. Orang ambivert ini kelihatannya sempurna karena dia bisa adaptasi, ya di tertutup bisa, di terbuka bisa, ya kayaknya kelihatannya sempurna. Sisi kelemahannya apa? Labil. Ya, sisi kelemahannya itu labil, gampang goyah.
Jadi semuanya itu pasti punya sisi kebaikan, punya sisi kelebihan, punya sisi kekurangan. Orang yang introvert, orang yang extrovert, ya cenderung stabil. Ya. Kalau orang ambivert cenderung labil. Gitu. Cara ngetesnya gimana? Cara ngetes paling singkat itu apakah pasangan kita ini introvert, extrovert, ambivert itu ya. Terus bagaimana nanti kita mensikapinya gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah teater suka jadi apa? Suka jadi penonton. Ini bukan berarti tidak baik ya. Ini berarti ada tampil gitu ya. Suka jadi penonton. Apa dia suka jadi pemainnya? Atau dia suka jadi sutradaranya? Atau suka jadi penulis skenarionya? Nah, 4 ini gambaran tentang watak. Kira-kira pilih mana? Ya. Nah, orang yang suka penonton, orang yang memang milih penonton, ya, itu kalau dari istilah ya istilah psikologi ini plekmatis, watak ya, watak plekmatis, tipikalnya penonton. Kalau dari sisi tampil itu suka nonton. Orang tipe plekmatis ini ciri khasnya adalah pengamat. Nonton sih, pengamat. Nah, dari sisi pengamat ini punya ciri damai, tidak suka konflik. Kekuatannya, kelebihan yang lain itu orang yang seperti ini itu damai, tenang gitu ya, pandai beradaptasi, kuat melakukan pekerjaan yang monoton, berpikir senantiasa ingin seimbang, suka tersenyum, mengangguk gitu ya, ya damai, jadi nggak mau konflik, jadi nyenengke apa sih, nyenengke wong istilah gitu, ya senang membantu orang lain, damai. Kalau punya suami begini, ya begini kelebihannya. Namun akan didapati sisi-sisi kekurangan orang plekmatis apa? Orang yang tipikal penonton gitu, pengamat itu apa sih? Ya karena damai, tenang, itu cenderung santai, cenderung kurang semangat. Saya didapati kadang-kadang saat kok suami saya kurang semangat mencari nafkah kayak gitu. Yang dikeluhkan itu gitu. Kalau diingat kelebihannya ya begitu tadi. Kerjaan monoton, memang suaminya kerjaan monoton walaupun kayaknya nggak menghasilkan itu dia, ya dia di situ gitu. Tidak terlalu menghasilkan uang ya istilahnya hanya pas misalnya gitu tuh. Ya dia betah aja gitu. Istrinya kadang yang jadi mut-mutan gitu. Nah orangnya ada yang suka menunda-nunda gitu.
kurang cepat mengambil keputusan. Ya terserah mama gitu. Bingung lah itu. Karena memang orangnya damai gitu istilah gitu. Mudah letih, kadang cepat ngantuk. Pendiriannya sering goyah. Mudah menyerah, terlalu mengalah, terlalu acuh pada keadaan. Pasti ada dua sisi ini, ya. Pasti ada dua sisi seperti ini. Jadi ketika ini untuk punya anak misalnya, ini hanya pasangan ya, punya anak kadang-kadang, nah ini gimana, terserah. Ini tipikal plekmatis, terserah bunda aja. Ini jawaban yang damai, nggak mau konflik. Mau makan apa terserah, karena nggak pengen merepotkan, nggak mau ngatur, nggak mau egonya diturutin gitu istilahnya itu. Ya orang damai kan begitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya ngenaki gitu, nggak apa-apa gitu. Ya. Nggak mau ngatur-ngatur gitu. Dan memang kemungkinan bunda ini bahasanya agak soft spoken gitu, cara orang-orang ya jarang marah. Karena pengen damai, tidak pengen konflik, sehingga jarang marah. Suami saya jarang marah, tapi kalau kerja juga ya itu satu paket gitu. Kerjanya kurang semangat itu, gampang bosen. Gitu. Ini agak santai ya, rebahan gitu ya. Gitu tuh, nih suami-suami seperti ini atau bunda seperti ini ya. Begini gitu. Selalu ada sisi positif, sisi kurang. Ya. Secara umum saya sampaikan bagaimana agar kita itu ya kayak pisau itu kan ada bagian tajam, ada bagian tumpul yang di atas. Maka ketika mendapati pasangan yang pragmatis, maka asah saja apa? Ya damainya. Pasnya jadi apa sih? Pasnya jadi konsultan, pasnya jadi psikolog, pasnya jadi konselor ya. Mau mendengarkan gitu ya. Dari kerja yang apa aja dia terus itu ya. Ya. Pasangan hidup bunda yang jika pragmatis, misalnya pulang, kemungkinan dia tidak langsung mandi, santai-santai dulu. Ya biarkan saja bun. Kalau memang suaminya begini, ya kadang-kadang pulang kerja atau apa itu orangnya santai-santai, ya dibiarin dulu gitu. Ya. Orang pragmatis begitu. Ya. Orangnya humoris sebenarnya nih, humoris ya, diplomatis. Ini sebenarnya dapat diandalkan karena kerjaan monoton yang kayaknya membosankan aja dia tahan tuh. Ya, bagi orang lain, kok kamu bisa betah banget sih di situ lah ya itu misalnya. Bagi ini ya biasa aja gitu, memang tidak tertekan dia. Kelebihan orang pragmatis begitu. Ya, tapi ya ini kelemahannya ya kurang tegas, sering cari aman, sering kurang motivasi. Sudah gampang puas ya. Ya sudah begini alhamdulillah ya. Ibaratnya motivasinya kurang istilah gitu. Ya, jadi terkesan penakut ya, nggak mau konflik sih.
Ini ada di otak ini. Kalau misalnya mendapati entah anak atau pasangan yang begini, ajari ya diskusi itu ya, punya tujuan, punya target, punya rencana harian. Ya, kalau enggak santai nanti suaminya atau anak-anak ya begitu. Jadi ini sering menghindari tujuan. Ya, dia kalau ditanya tujuanmu bingung. Maka ya memang bunda sebagai istri atau nanti kalau anaknya agak cenderung begini, ya tetap ya namanya ada tadi itu watak belajar kan. Ayo sekarang kamu mau melakukan apa gitu, mau merencanakan apa kayak gitu. Jadi kamu pingin apa sih nanti cita-citanya ayo. Ya kemungkinan ketemu sama orang yang berlawanan dengan ini gitu. Nah, kalau suami yang begini atau anak yang begini, kalau yang laki-laki terutama karena ini kan butuh misalnya gitu, maka diminta ya untuk ikut ekstrakurikuler misalnya atau kegiatan misalnya olahraga gitu, biar gerak, ya, biar gerak gitu. Apalagi sekarang kalau Gen Z gitu, HP-an aja itu jangan mager gitu ya. Nah ini agak didiskusikan, direncanakan supaya melakukan kegiatan bersama ya di keluarga itu, melakukan kegiatan bersama. Yuk olahraga bareng yuk, jalan pagi bareng yuk kayak gitu. Memang bunda yang dorong atau narik suami atau anak untuk bergerak gitu. Ya. Kemudian mohon maaf ini bisa jadi kalau suaminya begini atau anak begini kasih istilahnya ketika musyawarah keluarga itu kakak ngerjakan ini gitu ya. Atau misalnya suami, Mas tolong ini ya, tolong ini ya karena mungkin nggak punya inisiatif itu. Jadi nggak apa-apa minta tolong gitu. Tolong ya gitu. Tolong pasangan tabung gas ya. Tolong pasangkan regulator. Tolong ini gitu, itu galon ini itu. Nah mau gerak nantinya, ya. Minta tolong aja gitu. Sama anak juga tolong kak, tolong mama ya, tolong umi ya, ini ya gitu. Jadi nanti gerak. Gitu. Mungkin agak nanti ya gitu, agak nunda-nunda tapi jadi dibiasakan gitu. Karena ini faktor pembelajarannya akan ada ketika sudah di rumah. Ini tipikal penonton kalau dari sisi itu pragmatis. Nah kalau penulis skenario, penulis cerita kalau di sisi drama ini secara watak ini dari ilmu psikologi itu namanya melankolis. Cirinya pemikir ya. Kalau tadi itu pengamat mengamati, nah, itu saat mengamati dipikirkan, setelah tidak mengamati tidak dipikirkan kalau pengamat. Kalau pemikir saat mengamati dipikirkan, setelah tidak mengamati tetap dipikirkan. Misalnya kejadian apa sampai rumah tetap dipikirkan. Memang itu pemikir ini.
Ini wajahnya serius. Kelihatan dari sisi wajah aja serius. Jadi ini agak perfect gitu ya, agak sempurna gitu. Kalau misalnya baju basah, dia langsung minta ganti gitu. Kalau yang tadi itu, yang plekmatis ya biasa aja dipakai gitu, biasa aja gitu. Kalau ini kotor sedikit minta ganti. Kalau yang melankolis, kalau itu ya biasa aja gitu, agak cuek-cuek gitu. Kalau ini kotor dikit ganti, gitu, basah ya ganti. Pengennya rapi gitu. Contoh lain kalau mau diamati ya, anak-anak kita atau suami bunda gitu ya, kalau gosok gigi, dari mana dia memencet pasta gigi. Kalau pasta gigi itu dipencet dari bawah, ini ciri-ciri orang melankolis, bukan dari atas. Jadi kadang-kadang dari ujung biar cepat keluar, itu kalau ini dipencet itu ya, gitu. Ya, jadi memang ini rapi lah. Bahkan di dompet itu ya nggak berantakan. Uang 100.000 ditata, uang 50.000 ditata, kayak gitu ya. Yang agak kecil-kecil gitu, nggak asal masuk di dompet gitu, sampai segitu itu. Ya. Ini bunda mengalami ini apa enggak, atau suami gitu ya. Ini watak dasar. Ya. Ya, jadi orang melankolis ini, masya Allah, pemikir, mendalam, serius, analitis, rapi, teliti, terencana, idealis, pandai mengatur uang, daya ingatnya kuat. Wah, masya Allah, ini saya punya pasangan yang seperti ini misalnya. Tapi pasti punya sisi kekurangan. Karena itu pemikir banget, jadinya pemurung. Ya. Bisa jadi mudah tersinggung, takut melakukan kesalahan. Akhirnya juga lama ngambil keputusan, dipikir lama gitu, nggak bres gitu. Ya, tidak suka spontan karena terencana betul ini. Tidak suka spontan. Ya, sisinya dengan tidak mudah memaafkan. Sedikit pelit, ya, perhitungan. Ya, pandai mengatur uang, ya gitu. Orang yang melankolis itu pembelajar. Belajarnya yang benar, sesuai fakta, mengerjakannya detail, ya. Tidak suka dibohongin. Jika kita punya pasangan yang atau punya anak yang melankolis, yang rapi, tentu suka, senang, tapi tetap punya kelemahan. Dia biasanya perasa, seneng ngambek, ya, seneng ngambek, kelihatan banget ya. Saya mengamati ya anak saya ada yang gini, gitu ya, ngambek gitu. Maka bagaimana mensikapi punya pasangan seperti ini atau anak seperti ini? Ya, ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Ya, sebagai contoh ya, ini termasuk saya nemukan begini di istri saya gitu. Jadi ketika ini nggak apa-apa Ming, ini nggak usah disetrika gitu. Ini nggak apa-apa Ming, nggak apa-apa, nggak usah disapu rumah, nggak usah disapu itu. Tak rem-rem gitu. Karena kalau nggak itu otaknya itu kemeruduk gitu.
belum ini terus dikerjakan tuh. Sisan, nggak usah sisan, istirahat. Jadi direm gitu. Karena saya termasuk orang yang santai gitu. Jadi ketemu gitu makanya. Jadi memang kalau punya suami begini, Mas duduk sebentar Mas, ngobrol sih gitu. Yuk tarik nafas, rileks lah, medang ya gitu. Dijeda begitu. Gitu. Ajari ngobrol untuk lebih sedikit terbuka. Walaupun tidak bisa langsung terbuka orang. Apalagi pada orang yang baru dikenal ini susahnya. Ya tetap dipahamkan bahwa hidup ini tidak harus sempurna gitu ya. Nanti capek, stres gitu. Ya tetap disampaikan gitu. Ya nggak apa-apa sih Mas. Ini alhamdulillah kok anak kita sudah bisa begini, alhamdulillah gitu. Ya, tuh anak tetangga gitu. Alhamdulillah, gua lah anak kita harus bisa masuk perguruan tinggi ini misalnya gitu. Ya alhamdulillah ini sudah masya Allah udah seperti ini. Terus ya ada ngobrol gitu ya, mensikapinya seperti itu. Atau kalau bunda yang perfect ya butuh, mungkin suaminya akan lebih santai gitu ya. Ya, jadi penyeimbang sih. Nggak apa-apa sih bun gitu. Karena ini saya pun ngalami seperti ini di sisi rumah tangga gitu. Saling ngerem, saya terlalu kalau enggak ya saya mungkin enggak kurang semangat apa karena istri saya kadang ngobrol-ngobrol tentang yuk punya rencana apa, punya cita-cita apa gitu. Jadi kepancing ya begitu. Tapi ini memang banyak terpecahkan itu dengan ada kesepakatan waktu ngobrol gitu. Ya. Jadi ini kalau ini tidak direm-rem dikit, saya pernah punya teman kuliah itu dulu karena biasa 10 besar gitu, ketika ujian praktek agak nilainya ngepas, bukan tidak lulus tapi ngepas itu sampai masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Ini harus kadang hidup itu belajar gagal istilah gitu ya, belajar tidak sesuai harapan. Yang seperti ini ya belajar ditunda itu, belajar ditunda keinginannya gitu. Anak ditunda keinginannya gitu. Pasangan pun dibegitukan, direm itu, diputar dulu itu supaya tidak langsung terpenuhi gitu, supaya bisa ada kendali. Ini seperti itu cara mensikapi. Nah, kalau dari sisi peran drama tadi sutradara ini kalau sisi istilah psikologi namanya koleris. Ini punya kekuatan pemimpin ya, leader ini. Pemikir cepat, pengambil keputusan cepat, bekerja keras, mandiri, senang bisnis, kompetitif, lugas apa adanya. Kalau kelemahannya apa? Kalau punya suami begini bun, kelemahannya kadang waktu untuk keluarga kurang. Apa? Karena dia work alkoholis itu, gila kerja itu. Kalau udah kerja itu kayak totalitas tas gitu. Bisnis ya totalitas banget. Kalau kerja di kantoran ya totalitas banget itu. Agak keras kepala, enggak iya. Tidak mau ngalah. Kurang sabar, cenderung gerusa-gerusu. Rasa tidak membutuhkan orang lain itu ada. Ya. Ini biasanya memang pandai mengatur. Ya. Orang koleris hampir sama dengan melankolis itu pandai mengorganisasi. Kalau melankolis itu selalu maunya sempurna, kalau koleris ya maunya cepat organisasinya. Ketika memimpin itu maunya cepat, kalau ini maunya sempurna gitu. Sama-sama mengorganisasi. Ini sama-sama pekerja. Jadi watak koleris itu watak pemimpin. Pas kalau
anak kita ada yang begini atau suami itu memang pas ya jadi pemimpin, ya jadi kepala sekolah, jadi bisnisnya owner. Ya kalau pekerja nggak cocok. Kalau kerja biasa itu nggak cocok. Ini harusnya ownernya. Ya, karena selalu mengatur. Ya, kalau kecil mungkin suka merintah-merintah gitu. Ibaratnya gitu, suka merintah-merintah kalau kecil. Zaman kecil itu ingat itu suka ngatur-ngatur gitu. Makanya ketika saya ngelola sekolahan tuh, satu anak saya kok sukanya nyuruh-nyuruh kami gitu. Wah besok harus jadi pemimpin oh, Pak Bu gitu. Ini positif loh gitu. Kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan positif dikiranya oh anak kok kayak kurang ajar gitu. Tapi ini sebenarnya watak yang sudah Allah kasih sinyal besok gede jadi orang yang punya bisnis owner atau mungkin kalau punya jabatan itu jabatan yang jadi kepala kayak gitu. Jadi kalau punya suami begini ya suami timbal pengatur. Kalau punya anak nanti ibu suka diatur-atur sama anaknya ibu. Bunda begitu. Ayo mah, bukan minta tolong tuh. Ayo mah buatkan susu gitu. Begitu sudah begitu tuh. Ini positif kalau diasah ya nanti dia akan jadi pemimpin gitu. Ya, ya punya pondok pesantren gitu kan kalau secara positif kan mimpin lembaga. Gitu. Kalau punya bisnis ya dia business owner gitu. Kalau minta sesuatu tidak segera diberikan bisa ngamuk, bisa tantruman apa enggak gitu, bisa marah, bisa teriak-teriak karena nggak sesuai dengan karepe kok datur gelem gitu. Ini sudah kecil aja sudah mungkin jadi kepala jadi apa ya ketua kelas gitu. Nggak suka diatur ya. Nah, tanpa sadar orang koleris ini kalau mau ciri-cirinya tahu, kalau ngobrol itu kadang-kadang telunjuknya itu kamu gitu ngecung gitu. Itu memang bawaan ya, cak ngecung gitu. Kamu sana ibaratnya gitu ya, itu. Ya seperti itu. Jadi kekuatannya tadi itu leader ya tegas, produktif, ya agak keras, bisa diem. Kalau punya keinginan, ya pengennya segera independen, ya visioner. Ya kelemahannya tetap apa itu biasanya gerusa-gerusuk, buru-buru. Orang lain menilai orang ini koleris ini pemarah. Kenapa? Karena kalau ada orang diatur nggak mau, dia bereaksinya kayak marah gitu. Oh, nggak, pemarah lah kayak gitu. Gitu. Jadi bosi gitu loh, ngebosi gitu loh. Harus manut sama orang ini, gitu. Kalau marah ya agak kasar gitu. Bila kita punya pasangan yang koleris, punya anak yang koleris, dengan ciri-ciri yang tegas, senang mengatur, membentuk, ya, untuk bisa membentuk, ya, bisa beradaptasi, bisa membentuk karakter yang lebih positif itu berarti gimana? Ya ajari sedikit agar sedikit sabar, diajari. Diajari untuk tidak memaksakan kehendak. Mas itu masya Allah kan
anak kita sudah manut tuh. Jenengan minta berapa tuh? Minta 7 kali perintah kan? Tuh, sudah dilakukan 5 ya alhamdulillah ya. Yang 2 belum ya wis alhamdulillah. Misal gitu. Nah, ketika mungkin anak juga ibu kan sudah bikinin susu, sudah begini. Ini kan sudah banyak. Ibu kan tangannya cuma 2. Maaf ya, yang ini belum bisa ibu lakukan. Memang itu dalam rangka, walaupun seandainya bisa, itu dalam rangka ngerem gitu. Diajarin untuk menunda, diajarin untuk sedikit sabar, diajarin untuk ya ngerem gitu. Mengendalikan diri. Ya tarik nafas, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, kendalikan lewat mulut, begitu. Ya. Terus diapresiasi. Ketika anak ini kan pekerja ya. Suami misalnya pekerja begitu, maka ketika suami membantu bunda atau anak membantu bunda, langsung apresiasi karena dia suka gitu, suka bekerja, jadi nanti dia akan semangat melakukan lagi. Diapresiasi, jazakumullah khairan ya gitu, masya Allah, makasih ya. Terima kasih anak sudah membantu ibu gitu. Makasih ya Pak ya sudah bantu mama, bisa gitu. Bantu apa gitu ya, itu ada sisi kebutuhan batinnya itu. Nanti kalau dipuji begitu apa ya, insya Allah gitu lebih mudah terkendali gitu, dikendalikan gitu, karena dia mendapatkan apresiasi. Ya. Bukan fisiknya, tapi apa yang setelah dikerjakan. Kamu ganteng ya, itu biasa aja. Tapi apa yang telah dikerjakan bagi dia itu sesuatu banget, karena memang tipikalnya suka bekerja. Ya kalau suami-suami pekerja ya, masya Allah ya, masya Allah, makasih ya Pak. Selain Papa di kantor, Papa juga bantuin Mama, masya Allah kayak gitu. Ini tipikal seperti itu. Yang terakhir itu istilahnya sanguinis. Ini kalau dari si drama itu berarti dia pemerannya. Bahkan ini bisa spontan, bisa langsung itu, nggak pakai latihan. Kekuatan orang yang sanguinis ini senang ngobrol, senang bercerita. Kalau ngobrol itu dia bisa menggambarkan itu dengan berbagai gitu ya, berbagai warna-warni bahasanya gitu. Suaranya cenderung tegas, mudah berteman, dengan ramah, orangnya spontan, ada sikap santainya, senang belanja, tidak mudah khawatir. Jadi orang sanguinis itu gembira, jadi pembicara. Kalau udah ngobrol apa aja kuat, seru. Kalau bercerita itu seru gitu, istilahnya apa yo asik gitu. Ya kalau kecil dia mati ya anaknya lucu, ya gampang tertawa. Nah, pernah tahu anak kalau ada tamu gitu, nanti kita ngobrol sama tamu terus anak kita nyeletuk lah, ini tipikal sanguinis. Ya, nyeletuk gitu ya. Orang sopan. Ya, dari situ kurang sopan, tapi ini anak sanguinis ya. Jadi nanti dikasih ruang untuk ngobrol sama di rumah gitu. Pas tidak sama tamu dibilangin, tetap dibilangin tuh, tadi kurang sopan kalau mau ngobrol sama Abi sama Umi gitu. Dikasih ruang tuh, harus banyak ngobrol nih. Ya orang tuanya harus banyak diskusi, banyak ngobrol.
nggak bisa diam, dia pasti ngomong apa saja, ada saja yang diomongin. Istilahnya asbun ya, asal bunyi itu. Happy dia, sangat bahagia, matanya binar-binar. Ya kalau udah ngomong kayak gitu. Kalau di satu orang yang sudah agak gede, kalau di satu organisasi, suatu komunitas, kelompok, kok suka bercerita, ya, lucu, gitu. Oh ini sangoinis nih. Ya. Nah, di samping kelebihan seperti itu, sekali lagi Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Dia punya kelemahan, saking gembira dan spontan, ya kadang suka lupa nama orang, kadang lupa di mana parkir, lupa naruh barang, gitu. Ini kekurangannya. Didapati enggak suami begini atau anak-anak begini? Oh ini gitu. Kalau para bunda yang sanguinis, jika turun dari mobil lalu bertemu teman, masya Allah dia akan asik ngobrol sampai masuk ke mall, dia lupa kalau anaknya masih di mobil, misalnya gitu. Ya, kalau udah orang sanguinis, begitu turun ketemu sama orang, wah ya lupa gitu, lupa kalau misalnya anaknya gitu ya. Nah ini ibu-ibu sanguinis kadang seperti itu. Ya kalau suami yang sanguinis ya kadang lupa istri gitu, bisa jadi gitu, istri ditinggal gitu. Ya saya punya teman yang begitu, sampai istrinya manggil-manggil, terus loh aku kok ngobrol kok di mana di sautu, ternyata oh istri saya nggak bonceng ya gitu. Tapi ini ya, jadi maunya terburu-buru, kelemahannya emosinya labil. Setelah tertawa dia bisa nangis tuh, gampang begitu tuh. Ya jadi tertawa begitu, tapi begitu ada yang apa itu bisa sedih ya nangis. Jadi apa sih, mudi lah, kayak mudi gitu ya, kayak mudi gitu. Jadi kalau pas lagi ini bisa tertawa, pas kayak gini ya bisa sedih gitu. Nah ini tuh kalau bercerita heboh, bahkan agak lebay kalau bercerita itu. Agak lebay. Kalau cerita itu dibesar-besarkan gitu. Ada bakso enak banget tuh di sana. Kita bawa ke sana, oh ternyata biasa aja gitu. Dia bisa apa sih ya? Mendeskripsi itu kayak berlebihan gitu istilahnya. Bahkan misalnya di sana ada bakso enak yuk. Nah, ketika ditanya, kamu udah makan belum? Belum. Loh kok tahu? Ya kata teman gitu. Sampai kata teman aja itu sampai kalau ceritanya semangat gitu. Karena selalu spontan dan terburu-buru, maka tidak rapi. Tidak rapi ini kelemahannya. Orang ini energinya banyak. Jika dia memegang barang, kadang barangnya terjatuh, gedubrugan, pating kelontang. Kadang kalau nyuci gerabah langsung pecah. Ya terpeleset lah, tersandung lah. Ya, seperti itu ini orang-orang sanguinis. Jadi orangnya ini memang ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, senang ngobrol, banyak ide. Wah ini orang sanguinis nih. Nah kalau punya pasangan, punya anak yang seperti ini, ya ajari untuk mengelola segala sesuatu. Kalau misalnya mandi, maka ya handuknya ditempatkan di tempat handuk, baju kotornya tempat di ember gitu. Memang diajarin gitu. Bisa, pada dasarnya begitu ya.
Mungkin tidak cepat tapi berproses, insya Allah nanti bisa. Tetap diajari supaya dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kan dia lupa menaruh barang. Jadi karena dia itu banyak ide ya, sambil mandi mungkin mikir apa, jadi lupa karena mungkin nggak ditaruh di tempat handuk, baju kotor nggak ditaruh di tempat, karena dia sudah langsung memikirkan ide-ide yang lain gitu. Kalau saya dapati anak saya yang salah satunya begini itu, dia sambil nyapu dia mampir apa gitu ya, dia ingat ide apa dia mampir, jadi nyapunya nggak rampung gitu. Ya sampai terus diobrol, ya, ini banyak pintu lewat ngobrol. Nah, ketika ngajarin adab, ya, seperti orang seperti ini, ya jangan motong pembicaraan orang nak, gitu. Atau suami, mas, kalau bisa tadi dengerin dulu ya mas, jangan motong, gitu. Ya, ibaratnya gitu, ya. Ketika ngobrol itu biasanya ini karena memang paling banyak ya antusias ya. Jadi ketika dengar sesuatu belum tuntas, dia langsung sudah ide apa, dia pengen ngomong gitu, jadinya motong pembicaraan. Seperti ini. Ajari juga disiplin waktu. Nah, karena ini kadang terlanjur banyak janji dengan banyak orang, tapi lupa. Karena orientasinya kan banyak untuk orang tuh, tapi dia lupa kalau benturan kayak gitu. Bikinkan jadwal, ada manajemennya itu istilahnya. Nah, ini dari beberapa watak ya, dari beberapa watak secara psikologi, insya Allah kita akan bahas, mudah-mudahan nanti pertemuan depan ada gitu ya. Itu hadis bagaimana tipe-tipe suami yang disampaikan dalam satu hadis itu. Ya ini saya mulai sebagai pembukaan. Dan gongnya itu sebenarnya nanti di sisi terhubung dengan hadis itu. Tapi hari ini saya sampaikan sisi ilmu kejiwaan gitu ya, ilmu kejiwaan yang kami pelajari gitu. Yang insya Allah nanti secara utamanya gongnya itu Rasulullah SAW dalam satu hadis yang disampaikan nanti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita akan bahas tentang tipe-tipe suami gitu. Suami yang bagaimana, sikapnya seperti apa. Secara umum sih memang menerima dengan keadaan suami, karena pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan gitu ya. Kemudian kalau ada kesempatan ya beradaptasi, yang mana kurang itu kita tutup dan seterusnya. Tapi insya Allah kita akan bahas itu di pertemuan depan. Ini sudah ada pertanyaan. Jika suami ekstrovert dan rumah jadi sering ramai tamu, apa adab istri dalam melayani tamu suami menurut Islam? Bagaimana jika istri merasa keberatan karena lelah? Masya Allah, ini ada satu hadis mau saya sampaikan di sini, persis. Jadi ada sampai istri itu mengadu kepada Rasul karena suaminya sering banyak tamu gitu. Ya. Kemudian Rasul akhirnya mendatangin gitu ya, mendatangin dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini memang diperlihatkan secara kayak goib gitu ya. Nanti para bunda bisa searching hadisnya gitu ya. Kemudian setelah itu ketika tamunya keluar, ini memang keberatan ya, orang ini keberatan ya, melayani tamu, bikinkan minum kan begitu ya, adabnya kan bikinkan minum ya, istilahnya didodok tok misalnya kan. Jadi nanti kalau saya di luar kan, nanti istri saya atau anak saya notok, berarti saya ngambil minumnya gitu. Kalau ada tamu laki-laki misalnya kayak gitu ya. Kalau tamu perempuan kadang istri saya yang nemenin, tapi sambil bawa minum dan seterusnya, ikut ngobrol dan sebagainya kalau tamunya perempuan. Kalau tamu laki-laki enggak. Nah, ya sebatas menyiapkan makan, kalau memang jam makan, menyiapkan minum, menyiapkan snack gitu ya, menyiapkan kalau misalnya kalau ada sholat tamu perempuannya ada, berarti menyiapkan mukena sajadah dan seterusnya. Sebatas itu. Memang capek, iya capek karena Anda harus masak, ini kayak ada tamu nih, masak nih, capek itu. Namun
Ternyata Rasulullah memberikan satu gambaran, akhirnya wanita ini pun tidak masalah lagi ketika suaminya banyak tamu gitu. Karena apa? Setelah tamu itu keluar dari rumah, jadi diikuti oleh yang di situ tuh ya semacam kayak kasat matanya itu tampak itu ya ular, kalajengking dan sebagainya itu ikut keluar. Istilahnya apa sih? Bahasanya kalau saya pahami itu sialnya, keburukannya itu ikut keluar ke bawah sama tamu. Jadi bersyukurlah gitu ya Bunda ketika rumah itu banyak tamu, karena nanti setelah tamunya keluar sial-sialnya istilahnya begitu ya, hal-hal buruk itu ikut keluar. Ya silakan monggo di searching ya hadisnya itu sampai demikian. Jadi alhamdulillah ya capek atau lelahnya ya Allah saya terima, ini jadi jalan surga saya. Bahkan gini ini sih sharing ya, istri saya introvert dan saya extrovert ya. Ketika istri saya begini, Mas nggak usah bikin kantor kalau orang mau konsultasi. Ya kenapa? Jenengan dikonsultasi pakai kantor nanti formal dan aku nggak bisa medangin. Kalau di rumah kan kita bisa nyiapkan minum, nyiapkan snack, kalau makan ya bisa makan, dan aku pengen dapat pahala di situ itu. Jadi karena kita punya visi hidup di akhirat, jadikanlah kelelahan itu ya Allah jadikan ini penggugur dosa saya gitu ya. Kalau seandainya memang sudah lelah banget bilang, Mas aku capek, ini pas lagi capek banget nih, ya udah istirahat, nanti anaknya yang bikin minum atau nanti karena mungkin suaminya nggak memahami nih tehnya di mana, gula di mana, di situ ya udah aku tak bikin ya, kamu istirahat aja. Ya bisa jadi komunikasi seperti itu kalau memang lelah banget gitu atau ngantuk banget. Karena saya mendapati kadang-kadang pas itu ngantuk banget itu istri saya pas bangun malam banget, ada tamu melewati jam gitu, jam siang gitu kan. Kita kan nyaris tidak menerima tamu jam tidur siang gitu. Karena bangunnya udah dini hari, kemudian tidur siang kan untuk istirahat gitu ya. Sampai kadang HP pun tak matikan, data selulernya supaya tidak ditelepon dan seterusnya. Itu kadang namanya lagi ada masalah sampai 12 itu kan ngantuk ya itu nanti disiasati ya seperti itu. Jadi insya Allah kalau banyak tamu itu nanti menjadikan hal-hal entah keburukan dan sebagainya itu bisa ikut keluar, sehingga rumah tangga kita menjadi lebih baik dan seterusnya. Insya Allah seperti itu, asal ikhlas ketika membantu suami melayani tamu dengan menyiapkan minum atau makan atau snack dan seterusnya. Kalau pas nggak ada harus beli dan seterusnya itu ya dijalani, dinikmati nggih. Wallahu a'lam bishawab. Suami fokus kerja hingga lalai memberi nafkah batin. Nafkah batin berupa prihatin ke istri anak. Bagaimana memberikan nasihat yang tepat untuk suami agar anak-anak juga tidak merasa terabaikan? Nasihat kepada suami pertemuan kemarin ya, qadarullah kayaknya nggak tahu rekamannya jadi apa enggak, saya kemarin tak cari kok kayaknya belum muncul ya, makanya hari ini direkam lewat HP. Cara mensikapi nasihat kemarin, cari waktu yang pas ya, yang pas lagi bombong gitu ya. Nah memang disampaikan, saya termasuk yang begini ya dulu gitu ya, Mas jenengan kalau kerja kok totalitas banget, itu akhirnya memang diajak ngobrol gitu. Oh gitu ya gitu. Terus sampai saya belajar parenting, saya belajar ini sampai akhirnya ternyata sebaik-baik memperlakukan itu di keluarganya ya. Akhirnya waktu ngobrol itu sampai kita itu mengagendakan. Terutama memang kami itu ada kajian di rumah gitu. Kajian di rumah itu enggak full pada maghrib sampai isya. Bisa kurang lebih setengah jam aja. Selanjutnya apa sekaligus ngobrol gitu. Bahkan kadang-kadang Mbak Desa ngobrol ya, pipi ngobrol gitu. Itu jadi memang tetap diingatkan. Terutama gini nggih. Ya, ayah kan punya anak perempuan. Punya anak perempuan itu Allah sebenarnya mengajarkan bahwa ayah itu menyayangi. Ayah harus lembut. Nah, ayah boleh kok nangis gitu. Ya, karena punya anak perempuan itu kalau dengan nada tinggi, pasti anak ketakutan banget ya. Jadi ini Allah sudah mengajar ayah untuk meredam gitu. Ya, aku juga rindu ngobrol ya gitu.
anak-anak juga ya gitu ya, tetap disampaikan ya, dicari waktu yang tepat. Kemarin saya sampaikan itu salah satunya adalah perbuatan Ummu Sulaim ketika anaknya Abu Thalhah wafat, meninggal. Itu kan sampai hubungan suami istri dulu, saya itu baru ngobrol. Itu cara salah satunya itu. Karena bombong gitu. Nah, karena dibombongi, karena kadang merasa dikritik itu kan nggak pas gitu. Nah, ketika suasananya lagi enak, masuk itu lebih pas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, apakah karakter seorang ayah akan menjadi sebab anak berkarakter yang sama, Ustaz? Iya, karena tadi ada genetik, tapi juga tadi kabar gembiranya ada karakter bawaan, ada karakter pembelajaran. Bagaimana agar kita bisa meminimalisir yang buruk agar tidak ada pada anak? Pengasuhan. Alhamdulillah kalau Bunda belajar parenting seperti ini gitu. Ya, mendidik gitu ya, ada gen yang bisa dirubah geser, walaupun mungkin begitu. Contoh ini dialognya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW sakit, dalam keadaan sakit itu Rasulullah mengusulkan agar yang jadi imam itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Aisyah menjawab, jangan ayahku itu gampang nangisan, nanti kalau ngimamin nangis gitu. Artinya memang Abu Bakar itu wataknya lembut dari sononya. Suatu ketika Rasulullah SAW ada konflik sama Aisyah, sehingga butuh mediator. Diusulkan apakah Umar bin Khattab? Jangan Umar bin Khattab, agak keras dia orangnya. Terus apa? Ayahmu? Ya nggak apa-apa, ayahku aja gitu. Artinya setelah Umar masuk Islam pun karakter bawaannya tegas, karena itu memang masih gitu. Memang begitu. Namun setelah kenal Islam tentu ketegasan ini justru untuk apa? Ya untuk menolong agama Allah begitu. Nah, ini memang ini menjadi satu hal yang sangat penting. Tidak hanya belajar parenting ya, belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tazkiyatun nufus. Ya, termasuk salah satunya juga belajar rumah tangga, belajar parenting. Karena nanti itu hari-hari itu kita akan membersamai keluarga. Kalau anak begini gimana gitu, karakternya begini gimana. Terus ya. Nah, memang dari sebelum menikah kan diminta untuk cari laki-laki yang baik agama dan akhlak. Akhlak di situ tuh watak itu, karakter itu, ya kan? Nggak hanya sekedar agama itu untuk laki-laki, Bunda. Kalau perempuan, wanita itu dinikahi karena apa? Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Tapi kalau laki-laki yang diminta dua, bukan hanya agama dan akhlak. Nah, ini karakternya itu kuat, kadang-kadang terlihat dari sisi kepala keluarga gitu. Walaupun ada karakter dari ibu juga. Kalau kecerdasan dari ibu gitu. Ya. Nah, kalau kata-katanya nanti kadang dari ayah lah. Ini memang carilah, pilih. Nanti kalau punya anak perempuan, pilih mantu laki-laki yang baik agama dan akhlak. Bukan hanya agama, bukan hanya lulusan pesantren saja, bukan hanya lulusan universitas Islam misalnya gitu, tapi bagaimana dia hari-hari di rumah, karakter-karakter yang bawaannya. Karena saya ngobrol sama mutawif ketika umroh itu, kenapa Ustaz ya orang udah ngaji kok kadang-kadang masih KDRT juga gitu. Karena ada karakter bawaannya itu. Saya bisa dikendalikan sedikit-sedikit bisa dengan belajar, dengan ngaji, insya Allah ya, karena akan terpandu oleh ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu alam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi tipe-tipe yang akan di pertemuan besok gitu ya, yang berkaitan langsung murni dari sisi panduan dari hadis ya. Kalau tadi dari sisi ilmu sains lah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.